persoalannya Natal itu bagi saudara-saudari kita yang di Kristen itu ibadah atau hanya persoalan budaya, persoalan sosial, gitu kan? Iya. Yang kalau diinteraksikan ya bisa membangun harmoni dalam konteks sosial saja, nggak ada kaitan dengan ibadahnya. Nah, kalau kita merujuk misalnya, taruhlah pada keterangan Kemenag ya. Ini Kemenag kan suka bikin panduan dan ini kan yang punya otoritas mengatur tata cara, ya membantu, bukan tata cara ya, tapi membantu bagaimana pelaksanaan ibadah, implementasi ibadah di masyarakat khususnya di Indonesia dalam berkeyakinan itu bisa terpenuhi dan terjamin dengan baik sebagai amanat Undang-Undang Pasal 29 ayat 2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Demi memudahkan, menjamin, memberikan pengayoman, memfasilitasi, salah satunya kan ada Kemenak. Ya nanti sejarahnya kalau mau itu cukup panjang, tapi di antara fungsinya demikian. Nah, ini saya punya satu lembaran ya. Beberapa yang kita ambil langsung dari situs Kemenak, Kementerian Agama Republik Indonesia. Ini yang terbaru ya, yang terbaru. Yang terkait dengan kondisi PPKM, gitu kan? Yang dengan PPKM ini bagaimana kemudian Kemenak menghadirkan edaran terkait dengan pelaksanaan Natal. Jadi judulnya ini cukup menarik nih. Ya, kalau kita lihat, nah ini kan ini Menteri Agama ya. Kemudian ini Menteri Agama yang dari situs Kemenag. Judulnya kalau saya boleh bacakan, PPKM level 3 batal. Kemenag perbarui edaran pelaksanaan ibadah Natal. Ibadah 2021 ya kan? Ya kan ibadah Natal. Berarti dalam Natal ada ibadah. Iya. Ya, dan Kemenag itu kan nanti punya dirjennya tersendiri, bagian-bagiannya. Kan Dirjen Bimas Islam, kan bimbingan masyarakat untuk yang Muslim. Nanti ada yang Kristen, ada yang Hindu, ada yang Buddha. Berarti ada bagian-bagiannya tersendiri. Dan Natal ini dipahami sebagai ibadah. Dan umat Kristen juga memahaminya sebagai bagian dari ibadah pada prakteknya. Kan pemahaman pertama ya terlepas dari diskusinya atau perdebatannya seputar kelahiran Nabi Isa alaihissalam atau disebut juga dengan Yesus ya atau Mesias. Ya ada persepsi mengatakan tanggal 25 Desember, ada di persepsi lain di bulan Januari, ya ada sisi yang lain juga mengatakan di musim panas, ya. Terlepas dari itu kan ada perayaan ibadah di situ. Ada ibadah, ya kan? Datang ke gereja, melakukan kebaktian dan sebagainya. Karena itu disertakan pada kepentingan ibadah. Artinya apa? Natal tidak berdiri sendiri. Natal ada nuansa ibadahnya. Yang memandang Natal itu termasuk pada ranah ibadah, maka praktek toleransinya bagi umat Islam menggunakan skema yang pertama tadi. Ya, apa skemanya? Lakum dinukum waliyadin. Nggak boleh diganggu. Ya, bahkan harus dihormati. Bagaimana cara menghormatinya? Cara menghormatinya dengan cara membiarkan saudara-saudari kita beribadah sesuai dengan keyakinannya masing-masing tanpa mencampurinya sedikit pun, baik dengan perkataan ataupun juga dengan suasana hati tertentu, apalagi dengan perbuatan. Ya, seperti ikut-ikutan ke gereja misalnya, atau menyimak kebaktian, atau mengenakan pakaian-pakaian yang memang khusus dipahami sebagai bagian dari ibadah ya di agama tertentu. Atau bahkan mohon izin di perspektif yang lain, sisi sebaliknya. Misalnya ada yang sering dengar kita kasusnya ya di usaha-usaha tertentu, di mall misalnya atau di bisnis tertentu yang pegawainya kadang dipaksa untuk mengenakan pakaian-pakaian tertentu, itu ya nggak boleh. Ya, jadi nggak boleh ada unsur paksaan di dua sisi secara bersamaan. Jadi kita juga tidak perlu memaksakan diri karena aspek menghormati ini. Ya, jadi tidak mengenakan itu justru ini bagian dari toleransi. Ya, menjaga perasaan, menampilkan satu pandangan yang utuh tentang konsepsi keberagamaan, menghormati, ya. Jadi baik itu dari segi perkataan, kemudian juga suasana hati, pun dengan perbuatan. Tidak perlu dipaksakan, ya apalagi sampai menyertai. Ya, dan itu sudah ada fatwa-fatwa ulama terkait dengan yang demikian. Bahkan dalam urusan untuk mohon maaf ya, menghadirkan potensi untuk menyakiti, mengganggu, merusak, itu tidak diperkenankan sama sekali. Karena seringkali kita mendengar ada isu-isu. Ya kalau sudah masuk ke Desember ada penjagaan ketat dari aparatur kepolisian dan sebagainya di gereja-gereja tertentu. Karena dikhawatirkan ada serangan-serangan atau teror dan sebagainya. Sekaligus kita menegaskan. Ya kita menegaskan. Ya, khususnya pada umat Islam bahwa tidak boleh sama sekali mengganggu. Apalagi merusak,
mencela pun tidak diperkenankan. Itu ada surahnya sendiri loh. Iya, iya. Surah ke-6 Al-An'am ayat 108. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Jangan sekali-kali engkau mencela dan orang-orang yang berbeda keyakinan dengan kita, tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dikhawatirkan balas mencela Allah atas dasar ketidakpengetahuan mereka. Ya, nanti timbul rasa benci. Nah, rasa benci yang berlebihan ini tidak mendorong kemudian untuk mencari, mendapatkan petunjuk pada kebenaran atau mau menggali Islam. Bahkan di situ nanti muncul celaan-celaan tanpa dasar pengetahuan. Jadi mencela saja tidak boleh, apalagi merusak. Iya, Ya, iya. perhatikan bagaimana satu sisi tingkat tinggi toleransi dalam Al-Quran disajikan terkait dengan aspek ibadah. Jadi silahkan ditunaikan, ya kan? Senyaman mungkin, sebaik mungkin, sesuai dengan keyakinannya masing-masing, dan umat Islam tidak perlu mencampuri segala yang terkait dengan ibadahnya ini, baik itu dengan perkataan, ataupun dengan suasana hati tertentu, atau bahkan dengan perbuatan-perbuatan tertentu. Nah, kenapa saya sebutkan perkataan, hati, dan perbuatan? Karena di dalam Islam, aturan ibadah ini mencakup kepada 3 aspek tadi. Iya, iya. Jadi ada ibadah menggunakan hati. Ya, masih ingat kan babnya? Iya, Ustaz. Bab niat kan? Niat. Niat itu kan bersumbernya di mana? Dalam hati. Hati. Ya kan? Dalam sholat ada niat. Dalam puasa ada niat. Dalam haji ada niat. Sumbernya di mana? Di hati. Kemudian yang kedua, ada ibadah lisan. Dan kadang-kadang ibadah lisan ini menjadi pembuka yang sangat menentukan akan legalnya atau halalnya ibadah yang berupa perbuatan. Iya, Ya, iya. saya ambil contoh misalnya. Mas Lik sudah menikah kan? Iya. Ya, punya keluarga, punya anak, punya istri. Legalnya, halalnya, hubungan antara suami dan istri, kapan itu dibenarkan, dibolehkan, itu ternyata dibuka dengan ibadah lisan. Saya terima nikahnya si Fulana binti Fulan dengan mas kawin sekian dibayar tunai. Iya. Ada ijab, ada qabul. Ijab dan qabul bukankah itu perkataan? Iya. Itu ibadah. Dan disebut mitsaqan ghalidha, perjanjian yang sangat kuat, komitmen yang harus dipegang erat. Itu ibadah. Itu dengan lisan. Kemudian juga syahadat. Ya, pokok pertama, rukun Islam yang pertama itu kan syahadat. Iya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dengan apa diucapkan? Lisan. Dengan lisan kan? Maka lisan pun beribadah. Iya. Ya kan? Kemudian perbuatan. Ya, perbuatan kita sholat, bergerak, gitu kan? Kemudian juga kita membaca Al-Quran dengan megang mushaf dan sebagainya. Bahkan ada gabungan antara lisan, hati, dan perbuatan seperti sholat. Sholat diniatkan dalam hati. Lisan berkata, Allahu Akbar, tangan bergerak. Ya kan? Mengangkat sejajar dengan bahu, demikian selanjutnya. Jadi ada ibadah hati seperti niat tadi, ibadah lisan seperti ucapan syahadat dan ijab qabul, ibadah fisik saja misalnya seperti ya ritual dalam yang kita kerjakan. Tawaf misalnya ada fisiknya, sa'i ada fisiknya, bahkan gabungan dengan lisan tadi ya, ada lisan, hati, dan perbuatan yang dilakukan secara bersamaan. Nah, karena tadi kesan yang terbangun dalam Natal tadi, kesannya adalah ibadah, maka 1 dari 3 unsur ini pun tidak boleh menyertainya. Ya, tidak boleh ada unsur niat menyertai, tidak boleh antara unsur perbuatan menyertai, dan tidak boleh ada unsur lisan menyertai. Jadi kalau kemudian kita hadirkan misalnya unsur lisan dengan mengatakan kalimat misalnya Selamat Natal, sekian, sekian, sekian. Sementara di Natal itu ada unsur ibadah. Unsur